31 Oktober merupakan hari yang bersejarah bagi warga Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb. Sebab pada hari itu banyak wida atau yang lebih dikenal dengan Arya Wiraraja dinohaken dari Singasari ke Madura Timur, khususnya Kabupaten Sumeneb. Bagaimana kisahnya? Berikut laporan Violeta, koresponden Granen Channel. Baik, terima kasih Yasi. Di sini kembali bersama saya Purnama Violeta Putri dalam acara Pelesir. Dalam acara Pelesir kali ini, di samping saya sudah ada Bapak Tajul Arifin selaku budayawan Madura yang akan menceritakan tentang prosesi Arya Wiraraja yang dinohaken dari Kerajaan Singosari menuju ke Kepulauan Madura Timur, tepatnya di Kabupaten Sumeneb ini. Baik, bagaimana Bapak Tajul Arifin tentang prosesi Arya Wiraraja hingga sampai ke Kabupaten Sumeneb ini? Begini ya, perlu dimaklumi, semua berdasarkan beberapa prasasti. Di antaranya prasasti Mula Malurung dan prasasti Kudadu. Di sana dijelaskan bahwasanya tentang adanya keberadaan Kerajaan Singosari. Tapi perlu dimaklumi pada tahun 1975, prasasti Mula Malurung itu baru diketemukan sebanyak 8 lempeng. Yang 2 lempengnya hilang. Lempengan ke-6 itu hilang, bolak balik A dan B. Pada tahun 2001 baru diketemukan ulang. Maka diketahui di sini sebelum Arya Wiraraja ada raja namanya Nararya Kulubkuda, sepupu dari Seminingrat atau Prabu Wisnuwardana, jadi cucu daripada Kenangrok ya. Itu yang memerintah pada tahun 1255 Masehi. Setelah pemerintahan Singosari dipimpin oleh Prabu Kertanegara, maka Prabu Kertanegara mempunyai keinginan untuk menyatukan Nusantara. Di antaranya adalah untuk menyerang daerah Pemalayu, Sumatera, yang mengutus Kobo Anabrang ke sana dengan membawa pasukan yang sangat besar. Tapi waktu itu yang menjadi Demung Najapati yaitu Arya Banyak Wide, bukan Banyak Wedia, Banyak Wide. Banyak Wide itu saudaranya Joko Tole. Itu menyarankan kepada Sang Prabu Kertanegara agar tidak memberangkatkan semua pasukannya ke Pemalayu karena dikhawatirkan takut pasukannya armadanya Kubilai Khan dari Cina menyerang ke sini, karena sebelumnya itu sudah terjadi peristiwa yaitu pemotongan kuping daripada Jenderal Mingki waktu diutus untuk menyuruh tunduk Kertanegara karena ketersinggungan, maka dipotong. Dengan hal demikian disampaikan oleh Arya Banyak Wide. Karena ketersinggungan Prabu Kertanegara dengan adanya begitu, maka semua para panglimanya itu banyak yang bukan disingkan, dipecat jabatannya. Hanya Arya Banyak Wide dinohaken ke Madura Timur, terletak di Sumeneb, dan diangkat menjadi adipati. Jadi kerajaan di sini dicabut waktu pemerintahan Kertanegara, diganti keadipatian yaitu Arya Wiraraja. Jadi dari kerajaan menjadi kadipaten. Jadi kadipaten di sini kerajaan dari tahun 1255 sampai 1269 ini kerajaan Madura Timur ya. Nah, setelah itu pada tahun 1269 sampai 1672 baru kadipaten. Setelah 1672 sampai pada 1928 di sini menjadi, dan selanjutnya menjadi ke kabupaten, ke regenan. Ada juga yang mengisahkan bahwa Arya Wiraraja ini dinohaken ke daerah Batu Putih Daya. Ya, betul. Daerah Batu Putih Daya, dan itu seperti apa? Mungkin ada prasasti-prasastinya, bukti-buktinya. Kalau prasasti itu tidak diketemukan oleh saya selaku pemerhati sejarah ya dan penulis buku. Hanya itu berdasarkan tulisan Dr. Nadir Abdurrahman. Tapi setelah itu banyak penelitian atau pengamatan selaku Ketua Tim Ahli Cagar Budaya saya meneliti bahwasanya di sana banyak temuan-temuan yang langka disesuaikan dengan keberadaan
kadipaten itu sendiri. Contoh satu di sini, di sana ada batu yang setinggi 2 meter, lebarnya itu 40 cm kira-kira, 2 meter, itu berbentuk segi 4 dan beruncing dikerucut di atasnya. Itu berada di atas ketinggian bukit yang paling tinggi di daerah Kampung Bures ya, Batu Putih. Itu tujuannya untuk melihat bila mana ada armada dari Cina itu datang ke Sumenep atau akan menyerang Singosari, agar secepatnya nanti bisa-bisa untuk melaporkan pada Kertanegara. Itu namanya, katanya masyarakat sana, toladen. Mungkin asal kata dari kata pangoladen, penglihatan gitu. Selain itu banyak tanda-tanda seperti contoh Arya Wiraraja itu mempunyai 2 orang putra. Putra yang istri pertama itu adalah Wirondaya, putra istri kedua yang dari Tanjung Bengkalan itu namanya Ranggalawi. Ranggalawi itu diketahui dalam paparan sejarah dan sebagainya bahwasanya sebagai pemelihara kuda. Makanya di sana banyak batu yang berbentuk minuman kuda namanya tambiu. Yang mana saya ketahui sampai lebih 40 tambiu di daerah tersebut sekitarnya itu. Jadi itu tanda bahwa di sana tempat memelihara kuda. Selain itu biasanya tempat kadipaten pusat pemerintahan itu ada Patirtan. Ternyata di sana ada Patirtan, sebanyak ada 12 Patirtan di sana. Pemandian Besan Patirtan itu ditempati oleh Brahmana atau pemandian para putri raja. Karena waktu ke sana dulu yang namanya Arya Wiraraja punya istri, dan kebetulan Raden Wijaya yang mengungsi ke Sumenep, ke Batu Putih itu membawa istrinya Tribuana Tunggadewi. Itu. Selain itu juga banyak tanaman-tanaman yang sangat potensi untuk makan masyarakat. Satu, di daerah selatannya itu ada persawahan yang luas sekali di daerah Imela, di Bantelan dan sebagainya, dan juga ada batu fosfat di sana, tempat penyubur tanaman. Dan tanaman di sana ada pohon sorghum, bulir itu. Sana. Dan pohon capi jamu yang besar-besar juga, dan termasuk kacang-kacangannya yang cukup melampaui di atas standar biasanya. Seperti apa sih kita untuk mengenal sosok Arya Wiraraja sebagai panutan gitu bagi kita? Seperti apa sih gitu, Pak? Ya betul, seperti yang saya sampaikan di sini, buku saya ini kajian situs, histori dan mitologi dinasti Arya Wiraraja menuju puncak kejayaan Majapahit. Perlu dimaklumi, Arya Wiraraja ini adalah cikal bakal atau otak atau yang punya ide untuk menciptakan, membentuk negara Majapahit yang besar sekali sampai menyeluruh sampai Nusantara, sampai keluar dari Nusantara, termasuk Singapura, Malaysia dan sebagainya, termasuk Kamboja dan sebagainya. Makanya karena beliau itu sebagai dalam di para raton disebutkan bahwa sebagai bapadangan, ahli strategi, ahli nujum, maksudnya ya, ahli mengetahui masa depan. Nah, maka beliau adalah, seandainya tidak ada Sumenep, ya Majapahit tidak akan jadi, tidak akan ada. Jadi pioner. Ya pioner, cikal bakal dari berdirinya kerajaan Majapahit. Karena di sini ada istilah perjanjian Sumenep. Perjanjian Sumenep itu perjanjian Sigar Semongko, Sebok Semangka itu. Raden Wijaya mengatakan bila mana nanti berhasil mengurus tanah Jawa, maka tanah Jawa akan dibagi 2. Separuh untuk Raden Wijaya, separuh untuk Arya Wiraraja. Setelah jadi dan meninggalnya Ranggalawi karena tragedi di Prahara di Majapahit, maka menagih, maka Arya Wiraraja dipindahkan, diberi kekuasaan di Lamajang Tigangjuru, daerah Lumajang, Belumbungan atau Belambangan, Banyuwangi dan Bondowoso. Makanya dinamakan Lamajang Tigangjuru. Arya Wiraraja itu adalah beragama Buddha Sejnawa, perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Jadi orangnya itu dibakar, di ngaben, tidak dikuburkan karena bukan Islam. Kalau saya sampai di Biting ya,
di Biting Lumajang itu katanya kuburan, bukan kuburan petilasan. Itu tidak berbentuk kuburan, hanya susunan batu daripada bekas candi. Jadi bukan kuburan yang asli. Jadi itu hanya dibuat oleh orang. Kebetulan saya punya kawan di sana, Mansur Hidayat, saya hadis sejarah juga. Saya katakan kok sampai begini Mansur, enggak. Ini tujuannya hanya mengingatkan saja sebagai petilasan, bukan kuburan. Jadi agama Buddha Sisnawa itu mayatnya itu dibakar. Semua raja-raja tanah Jawa itu tidak ada yang dikuburkan, dibakar semua. Karena Sumeneb, masuk ke Sumeneb itu agama Islam kira-kira tahun 1339 Masehi, waktu pemerintahan Panembahan Jawaharsari. Sehingga raja-raja tidak akan ditemukan juga pemakamannya. Betul. Jadi sebetulnya Jawaharsari, jadi perlu dimaklumi bahwa dinasti raja memerintah di Sumeneb itu sebanyak 15 dinasti. Setelah itu diperintah oleh keturunan Raden Patah, Sultan Alam Akbar Al-Fatah itu sebanyak 13 dinasti. Setelah itu kembali kepada raja Bintara Sawat itu 7 dinasti. Jadi perlu dimaklumi di Sumeneb pada tahun 1255 sampai 1269 itu kerajaan. Dari 1269 sampai pada tahun 1672 itu kadipaten. Pada tahun 1672 sampai sekarang itu kabupaten. Nah, tadi disinggung lagi, jadi istilah keraton itu bukan tempatnya rato sebagaimana raja, bukan. Hanya pusat pemerintahan itu biasanya oleh masyarakat pedesaan dikatakan karatoan. Karaton menjadi keraton. Keraton di sini dibangun sejak pemerintahan Panembahan Somala 1780-an kira-kira. Baik, jadi dari 1672 sampai sekarang menjadi Kabupaten Sumeneb. Songenep ya. Songenep. Jadi di Pararaton disebutkan di Prasasti Kudadu namanya Songenep. Karena Belanda masuk pada tahun 1672, maka sesuai dengan lidah Belanda dinamakan Sumanap. Nah, karena lidah Sumeneb kembali lagi kepada Sumeneb. Nah, di sini ada sebutan Sumekar, Somekar bukan Sumekar ya. Somekar itu adalah istri daripada Pangeran Yudonegoro, namanya aslinya Nyai Kani, putri Jumantara. Jumantara itu adalah cucu dari Pangeran Cakraningra I. Nyai Kani terlalu sangat cantik, maka disebut Nyai Somekar. Terima kasih Violeta atas laporannya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Plesir kali ini. Saya Yesita, pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.